Apa aja hari ini? Halo, hari ini topiknya siapa aja kelompoknya? Kelompok makanan khas Papua dan Kalimantan, Pak. Papua dari Kalimantan. Oke. Kalau gitu saya persilakan kelompok yang Kalimantan dulu. Silakan. Halo Pak, izin menjawab. Ya, silakan. Untuk kelompok dari Kalimantan nih masih butuh waktu untuk preparation, jadi mungkin bisa ditunggu dulu atau gimana? Oke. Ini masih Untuk ada. oke untuk yang Papua sudah siap? Iya Pak, lagi saya buka dulu filenya sebentar Pak. Baik. Nggak apa-apa, saya tunggu. Yang Papua dulu berarti ya.
Halo teman-teman, Ya, bisa dengar suara saya nggak? bisa, silakan. Oh ya, ini anggotanya ada, bentar ya Pak. Anggotanya ada Afif. Afif sudah ada belum ya? Halo, belum ya? Ada Andi Hakim, ada Muhammad Zikri Aulia, ada saya Lamia, ada Lulu dan ada Ahmad Ibnu Athoillah. Bisa dimulai ya, teman-teman. Ya, silakan. Ya, ya. Jadi ini adalah makanan khas dari Papua. Yang pertama-tama, ini makanan khas Papua dari teman kita Muhammad Zikri Aulia. Yang pertama ada sate ulat sagu. Berikut bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sate ulat sagu, makanan khas Papua. Bisa kita lihat gambarnya di sebelah kanan, ada kira-kira beratnya 400 gram ulat sagu yang sudah dibersihkan, 3 buah jeruk sambal, 1 ikat tusuk sate, arang. Untuk bumbunya yang diperlukan 4 sendok makan kecap, 8 siung bawang merah, 6 siung bawang putih, 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula, 1 buah kunyit, 1 buah jahe, dan 1 buah penyedap. Di sate ulat sagu ini cara membuatnya tentunya langkah pertamanya sate ulat sagu yang sudah dibersihkan dikasih garam, perasan jeruk diaduk-aduk sampai merata dan ditusuk dengan tusukan sate seperti membuat sate pada umumnya. Cuman ya ini proteinnya sate ulat sagu. Setelah itu bakar sate itu dengan arang yang sudah menjadi bara, lalu letakkan ulat sagunya ditusuk di atas yang sudah ditusuk, ditaruh di atas arangnya dan bolak-balik sampai matang. Kemudian bumbu-bumbu tadi diiris tipis, lalu masukkan kecap, aduk-aduk untuk kita buat sebagai pelengkap atau kuahnya. Jadi ada bumbunya gitu, biar lebih enak. Setelah sate ulat sagu sudah dimasak, ya hidangkan dengan kuah tadi dan siap dihidangkan. Nah, budaya sate ulat sagu ini tentunya makanan khas Papua ya. Dari ulat sagu yang didapatkan dari pohon sagu, dipotong dan dibiarkan membusuk. Meskipun terlihat menjijikkan, makanan ini kaya akan protein yang cukup tinggi dan cocok dimakan oleh penderita diabetes. Sate ulat sagu juga memiliki makna budaya yang dalam bagi masyarakat Papua. Hidangan ini bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga mewakili hubungan manusia dengan alam sekitar. Karena kita tahu sendiri ini dari pohon sagu. Nah, penggunaan ulat sagu dalam hidangan juga perlu dikelola dengan bijak untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan sumber daya alam. Sejarah dari sate ulat sagu sendiri yang merupakan kuliner telah ada sejak masa prasejarah. Temuan arkeologi berupa pecahan gerabah di situs-situs di kawasan Danau Sentani membuktikan bahwa manusia pada masa prasejarah sudah mengolah kuliner berbahan sagu. Situs-situs hunian prasejarah di kawasan Danau Sentani berada di sekitar hutan sagu. Ulat sagu sendiri berasal dari pohon sagu yang ditebang, lalu dibiarkan membusuk setelah sekian lama. Muncul ulat sagu yang biasa dipanen. Selain itu, dalam budaya Papua, ulat sagu menjadi unsur penting dalam ritual perayatan oleh suku Asmat atau suku yang berada di Papua. Nah, selanjutnya ada kue lontar. Bahan-bahannya untuk membuat kue lontar ini 100 gram margarin, 150 gram tepung terigu, dan untuk isinya sendiri 1 kaleng susu kental manis merek apapun, 1 kaleng air panas,
digunakan dengan kaleng yang sama. Dan 8 butir kuning telur yang dikocok lepas. Dan 1 sendok teh ekstrak vanili atau bisa diganti dengan ram. Cara membuat kue lontar, siapkan wadah, tambahkan margarin dan tepung terigu, aduk hingga tercampur rata dan menjadi adonan kalis. Langkah kedua, ambil sebagian adonan, pipihkan dan bentuk bulat seperti lontar, lakukan hingga adonan habis. Langkah ketiga, panaskan air dalam panci hingga mendidih. Masukkan adonan lontar ke dalam air mendidih dan rebus hingga matang, angkat dan tiriskan. Langkah keempat, dalam wadah terpisah, campur susu kental manis, air panas, kuning telur, dan ekstrak vanili. Aduk hingga tercampur rata. Setelah lontar sudah dingin, belah lontar menjadi 2 bagian. Isi bagian tengah lontar dengan adonan susu kental manis. Sajikan kue lontar khas Papua dalam suhu dingin atau bisa juga disimpan dalam lemari es sebelum disajikan. Sebentar, ini ada kendala. Kue lontar khas Papua budayanya. Dari sejarah kolonial, kue lontar adalah bukti pengaruh kolonial Belanda di Papua. Pada awalnya, para serdadu Belanda mengajari setempat cara membuat kue ini untuk mengatasi keterbatasan pasukan dari Belanda. Lambat laun, kue ini menjadi bagian dari budaya makanan Papua. Nama kue lontar awal disebut ronde tart atau kue bundar dalam bahasa Belanda. Namun sulit dilafalkan oleh masyarakat di Fak-Fak Papua, sehingga mereka menyebutnya kue lontar. Sajian istimewa di hari besar. Kue lontar sering disajikan sebagai hidangan istimewa dalam perayaan hari besar di Papua. Ini menjadi salah satu makanan yang digemari oleh berbagai kalangan. Kue lontar khas Papua merupakan salah satu contoh makanan yang menggambarkan keanekaragaman budaya di Papua. Selain rasanya yang lezat, kue ini juga memiliki nilai historis yang menarik. Adat kue lontar di Papua atau khas Papua. Kue lontar adalah hidangan khas Papua yang biasanya disajikan pada hari-hari besar keagamaan. Awalnya dikenal sebagai ronde tart atau kue bundar. Kue ini telah mencuri hati banyak orang dengan kelezatannya. Kue ini berwarna kuning dan tampak mirip dengan kue pie. Selain itu, kue lontar juga sering dijadikan takjil istimewa dari tanah Papua. Selanjutnya kue Eurimo. Bahan-bahan yang dibutuhkan: 250 gram tepung sagu mentah, 50 ml air matang, 6 buah pisang kapuk matang, kelapa parut, garam, gula pasir, vanili bubuk, dan santan. Gambarnya seperti yang ada di samping ya. Cara membuatnya: kupas pisang lalu lumatkan, jangan terlalu halus, jaga agar masih bertekstur. Campur pisang, tepung sagu, dan kelapa parut, uleni hingga kalis agar dapat dibentuk. Tambahkan sedikit air jika terlalu kering. Bentuk bulatan seukuran bola bekel. Rebus hingga mengapung, gunakan api kecil agak sedang gitu. Jika Anda ingin membuat versi merah putih dari kue ini, adonan menjadi 2 bagian. Satu bagian berlipu warna merah, yang satu bagian lagi polos. Didihkan air yang diberi daun pandan. Setelah mendidih, bulat-bulatkan adonan putih, lalu rebus sampai mengambang. Itu menandakan bahwa adonannya sudah matang. Lanjutkan merebus adonan merah. Setelah matang, angkat adonan dan tiriskan. Harap dicatat bahwa setiap resep mungkin sedikit berbeda. Jadi pastikan untuk mengikuti instruksi dengan hati-hati. Nah, budaya dari kue Eurimo.
Kue ini memiliki nilai budaya yang kaya di Papua. Kue ini seringkali disajikan dalam berbagai acara adat dan upacara tradisional di Papua, seperti pernikahan, hitanan, acara-acara penting lainnya. Airimo merupakan simbol kebersamaan dan persatuan dalam budaya Papua. Selain itu, pembuatan dan penyajian kue airimo juga memiliki makna yang mendalam dalam budaya Papua. Proses membuat kue ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga atau komunitas. Membuat airimo menjadi sebuah kegiatan yang mempererat hubungan antar anggota keluarga atau masyarakat. Eurimo juga menjadi simbol keberagaman budaya di Papua. Setiap daerah di Papua memiliki variasi Eurimo yang unik, baik dalam bentuk, rasa, maupun cara penyajiannya. Hal ini mencerminkan kekayaan budaya Papua yang beragam dan kaya akan tradisi kuliner. Kue Eurimo tidak hanya lezat dan mengenyangkan, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dalam masyarakat Papua. Kehadirannya dalam acara-acara adat dan upacara tradisional menjadi bagian penting dari identitas budaya Papua. Adat dari masih dalam adatnya ya, kue Eurimo memiliki makna adat yang penting dalam ini mungkin udah ya. Langsung ke Eurimo tidak hanya sekedar makanan tapi memiliki nilai. Ini sama slide-nya. Oke, langsung ke es sunset Papua. Nah, gambarnya seperti kayak jeruk gitu ya, namanya juga sunset. Oke, jadi yang bahan-bahan dibutuhkan sirup merah, sari jeruk, sari wortel, es batu, gula pasir untuk menghiasi pinggiran gelas. Itu opsional. Jadi kalau mau ya dipakai, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Cara membuatnya, kupas dan peras jeruk untuk mendapatkan sari jeruknya. Kupas dan potong-potong wortel. Langkah ketiga, blender wortel dengan air mineral hingga halus, saring untuk mendapatkan sari wortel. Langkah keempat, siapkan gelas saji dan tambahkan es batu. Yang kelima, tuang sari jeruk ke dalam gelas saji. Langkah keenam, tambahkan sari wortel ke dalam gelas saji. Langkah ketujuh, tambahkan sirup koko pandan untuk memberikan rasa manis, lalu hiasi dengan dried lemon sebagai garnish. Es sunset Papua siap disajikan. Pastikan untuk mengikuti instruksi dengan hati-hati dan sesuai dengan selera Anda. Anda juga dapat menyesuaikan takaran bahan sesuai dengan keinginan. Nah, budayanya sendiri, minuman ini tidak hanya menyegarkan, tetapi juga memiliki makna budaya mendalam. Warna dan nama minuman ini menggambarkan keindahan alam Papua, terutama matahari terbenam yang menjadikan pemandangan yang memukau di daerah tersebut. Es sunset Papua juga menjadi simbol persatuan dan keharmonisan dalam budaya Papua. Adat dari es sunset Papua merupakan, oke ini sama ya, langsung ke amungme atau swamening. Bahan-bahan yang diperlukan, daun singkong atau daun ubi, parutan kelapa, sagu, dan wortel. Nah, gambarnya seperti yang ada di samping. Oke. Langkah-langkah membuatnya, campurkan wortel, sagu, parutan kelapa, daun bawang, bawang merah, dan bawang putih dalam sebuah wadah. Lalu aduk dengan rata. Tambahkan garam secukupnya sebagai perasa sesuai dengan selera. Ambil selembar daun singkong atau daun ubi, letakkan campuran bahan di atasnya. Lipat daun menjadi paket kecil dan ikat dengan tali atau lidi. Rebus paket daun dalam air mendidih selama sekitar 30-45 menit atau hingga bahan matang. Selanjutnya, angkat swamening dari air rebusan dan tiriskan. Lalu swamening siap untuk disajikan. Budaya dari swamening atau amungme sendiri memiliki nilai budaya yang kaya dalam masyarakat Papua, terutama di beberapa daerah seperti Lembah Grime. Makanan ini merupakan bagian dari warisan kuliner adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Papua,
Selain itu, Suamening juga mencerminkan kehidupan masyarakat Papua yang sangat tergantung pada alam dan sumber daya alam yang mereka miliki. Makanan ini menjadi simbol keberlanjutan dan keterhubungan manusia dengan alam sekitar. Masih adatnya ya. Suamening memiliki nilai adat yang penting dalam budaya masyarakat Papua, terutama sama, tetapi di sini juga memiliki peran penting dan memiliki makna dalam upacara adat seperti ritual tertentu. Karena kan setiap daerah banyak ada ritual-ritual sendiri ya. Nah, selanjutnya dari makanan khas Papua dari Afif Qolis Ardani. Afif hadir nggak ya? Nggak hadir ya? Oke deh, aku baca lagi ya. Oke, ini dari Afif Qolis Ardani, masih makanan khas Papua. Yang Afif paparkan di sini ada ikan bakar Manokwari, ada sinol, ikan bakar colo atau dabu-dabu, sarang semut, dan keripik keladi. Oke, yang pertama ikan bakar Manokwari. Untuk membuat ikan bakar ala Manokwari yang dibutuhkan tentunya ikan segar. Apa aja ya sesuai selera, tetapi kayaknya yang paling sering ini kakap dan atau tenggiri gitu. Bumbu rempahnya bawang putih, bawang merah, cabai merah, kunyit, jahe. Bumbu lainnya garam dan air asam. Lengkapnya jeruk nipis atau perasa tambahan, untuk perasa tambahan itu ya, jeruk nipis. Cara membuatnya, tentunya persiapkan bahan terlebih dahulu ya, dibersihkan ikannya dan siapkan rempah-rempahnya. Nah, rempah-rempahnya itu dihaluskan, bawang putih, bawang merah, cabai merah, kunyit, jahe. Itu udah dihaluskan semua dan campurkan dalam satu wadah. Marinasi ikan, olesi ikan dengan campuran rempah-rempah. Pastikan merata dan biarkan meresap selama minimal 30 menit hingga lebih lama agar rasa lebih intens. Atau lebih meresap gitu ya bahasanya, karena kan dimarinasi. Lalu, panggang ikan dan tentunya ya bakar ikan di atas arang atau panggangan dengan api sedang. Bolak-balikan ikan hingga matang dan berwarna kecoklatan. Penyajiannya, sajikan ikan bakar Manokwari dengan jeruk nipis di sisi. Nikmati ikan bakar Manokwari yang lezat dengan perpaduan rempah-rempah khas Papua. Jadi pada dasarnya sama aja ya kayak bikin ikan bakar biasa, cuman bumbu-bumbunya yang membedakan. Nah, budaya dari ikan bakar Manokwari mencerminkan budaya kuliner Papua Barat, khususnya di kota Manokwari. Tradisi memasak ini melibatkan pemanfaatan bahan-bahan lokal yang melimpah di wilayah tersebut, seperti ikan segar dari perairan sekitar. Proses memasak ikan bakar Manokwari biasanya melibatkan perpaduan rempah-rempah khas seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah, kunyit, dan jahe yang memberikan cita rasa khas. Marinasi ikan dengan rempah-rempah ini menciptakan rasa yang lezat dan unik. Selain itu, budaya makanan di Manokwari juga sering menekankan penggunaan bahan-bahan lokal dan teknik memasak tradisional, seperti pembakaran ikan di atas arang atau panggangan kayu untuk memberikan aroma khas. Ikan bakar Manokwari bukan hanya sekedar hidangan, tetapi juga mencerminkan kekayaan alam dan keanekaragaman rempah-rempah di wilayah tersebut, serta kebiasaan masyarakat setempat dalam memasak dan menikmati hidangan laut. Sejarah ikan bakar Manokwari. Sejarah ikan bakar Manokwari yang tentu khas Papua ini karena letaknya di pinggir pantai, maka Manokwari sangat erat hubungannya dengan culture laut atau bahari. Sehingga tidak mengherankan salah satu masakan khas Manokwari terbuat dari ikan yang terkenal dengan nama ikan bakar khas Manokwari. Ikan bakar Manokwari berbeda dengan ikan bakar yang biasa
tersaji di warung-warung atau rumah-rumah makan di daerah-daerah lain. Ikan bakar dari Manokwari mempunyai cita rasa bumbu yang berbeda karena menggunakan sambal khas yang hanya bisa ditemui di Papua. Ya, itu ada namanya sambal colo-colo ya. Nanti mungkin ada di slide teman saya yang lain. Jadi ya, dengan sambal khas Papua yang berasal dari bumbu-bumbu khusus yang digiling sampai mendapatkan tekstur yang sempurna dan biasanya disajikan mentah. Yang kedua ada sinole. Bahan-bahannya ada tepung sagu, kelapa parut, garam, gula merah, santan, air mineral, dan tepung maizena. Nah, contoh gambarnya seperti ini ya. Cara membuatnya. Campurkan tepung sagu, kelapa parut, dan garam, kemudian aduk hingga merata. Bagi adonan menjadi beberapa bagian kecil, ya kira-kira 50 gram, kemudian cetak bentuk lingkaran dan pipihkan. Masak menggunakan teflon dengan api kecil hingga matang dan berwarna kecoklatan. Angkat dan taburkan parutan gula merah di atas sinole yang sudah matang, kemudian gulung. Panaskan kembali sinole yang sudah matang di atas teflon dengan api kecil supaya gulungan sinole menempel dan tidak mudah lepas. Sisihkan, campurkan air dan santan, kemudian masak menggunakan api sedang. Tambahkan gula merah sambil diaduk hingga tercampur rata. Tambahkan maizena ke dalam saus, kemudian aduk hingga mengental dan diinginkan dengan suhu ruang. Diinginkan ya, sorry. Sinole siap dihidangkan dengan saus manis. Nah, budayanya itu selain papeda, ternyata di Fak-Fak Papua Barat memiliki kuliner lainnya yang berbahan sagu. Kuliner ini bernama sinole. Saat ini sinole hanya disajikan pada acara tradisi makan bersama atau festival budaya. Kuliner sinole rupanya juga dikenal di Raja Ampat, Maluku, Sulawesi untuk daerah pesisir selatan Papua. Kadang ulat sagu dicampurkan dalam pembuatan sinole. Ulat sagu menambahkan cita rasa sinole menjadi gurih dan semakin bergizi. Nah, ini kalau dilihat ada Maluku Sulawesi, berarti bukan di Papua aja, tapi di Indonesia bagian timur ya. Oke, sejarahnya pada masa lalu sebelum dikenal beras sagu merupakan makanan pokok orang Papua, namun sekarang menjadi alternatif makanan pokok selain nasi. Selama ini kuliner berbahan sagu yang terkenal adalah papeda, sepintas bentuk papeda mirip lem. Papeda biasanya disajikan dengan ikan masak kuah kuning. Saat ini sinole tidak mudah dijumpai dalam menu sehari-hari. Hanya disajikan pada di acara tradisi makan bersama atau festival budaya. Cara membuat sinole cukup mudah, seperti yang tadi di awal ya. Selanjutnya, ikan bakar colo dabu-dabu. Bahan utamanya ikan. Sesuai selera bisa kakap, tenggiri, dan ikan jenis lainnya. Bawang putih yang dihaluskan atau sudah yang dihaluskan gitu. Bawang merah, cabai merah, jeruk nipis agar memberikan rasa segar dan garam secukupnya. Bahannya ya. Ada cabai rawit, tomat, bawang putih, jeruk nipis, garam, dan gula. Cara membuatnya, marinasi ikan. Campurkan bawang putih, bawang merah, cabai merah, dan air jeruk nipis untuk membuat adonan marinasi. Olesi ikan dan biarkan meresap. Lalu panggang ikan. Bakar ikan di atas arang atau panggangan hingga matang dan warna kecoklatan. Buat dabu-dabu, cara membuatnya, campur cabai rawit, tomat, bawang putih, air jeruk nipis, garam, dan gula sesuai selera untuk membuat saus dabu-dabu. Lalu aduk sampai rata. Cara penyajiannya, letakkan ikan bakar di atas piring dan siram dengan saus dabu-dabu. Nah, budayanya, ikan bakar colo dabu-dabu mencerminkan kekayaan budaya kuliner Indonesia, khususnya di daerah yang menggunakan resep ini. Berikut adalah beberapa aspek budaya yang dapat diasosiasikan dengan hidangan ini, yaitu rempah-rempah lokal. Penggunaan rempah-rempah lokal seperti cabai, bawang putih, dan bawang merah mencerminkan keanekaragaman bumbu khas Indonesia.
Rempah-rempah ini memberikan rasa khas yang mencirikan hidangan sebagai bagian dari warisan kuliner lokal. Tradisi panggang atau bakar. Proses memanggang ikan di atas arang atau panggangan merupakan tradisi kuliner Indonesia yang telah berlangsung secara turun-menurun. Cara ini memberikan cita rasa khusus dan aroma yang unik pada hidangan. Dabu-dabu sebagai pendamping. Saus dabu-dabu yang disajikan bersama ikan bakar memberikan sentuhan segar dan pedas. Saus ini mencerminkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap cita rasa pedas dan asam yang menyegarkan. Sejarah dari ikan colo dabu-dabu merupakan makanan khas Papua ya, yang dari suku Kamoro atau yang lebih dikenal masyarakat di daerah Timika. Mereka tinggal di daerah pesisir pantai sehingga mau tidak mau hidupnya bergantung pada kekayaan yang dihasilkan oleh laut. Salah satunya adalah ikan laut. Makanan favorit dari masyarakat suku Kamoro adalah ikan bakar colo yang juga menjadi makanan khas masyarakat Timika. Nah, selanjutnya adalah sarang semut. Nah, gambarnya seperti yang di samping warnanya kayak gitu ya. Bahannya adalah tepung terigu sebagai bahan dasar, gula halus, telur, margarin atau mentega, santan kelapa, dan vanili. Dan ada juga telur kuning tentunya dan bahan opsionalnya, jadi mau dipakai mau tidak ya terserah ya, terselera. Bisa dengan keju parut dan kelapa parut. Cara membuatnya, persiapkan bahan. Siapkan semua bahan dan pastikan suhu bahan seperti mentega dan telur berada pada suhu ruang. Lalu campur tepung terigu dan vanili dalam wadah, kocok telur dan gula. Kocok telur dan gula halus hingga mengembang dan berwarna cerah. Tambahkan mentega dan santan, masukkan mentega yang sudah dilelehkan dan santan ke dalam campuran telur. Lalu aduk hingga rata. Campurkan bahan kering. Bahan keringnya itu ada tepung terigu dan vanili. Oke, sorry, secara bertahap ke dalam adonan. Jadi campur secara bertahap gitu pelan-pelan ya dan aduk rata hingga tidak ada yang menggumpal. Lalu olesi loyang kue dengan sedikit margarin atau mentega. Jadi supaya nggak lengket gitu ya. Lalu panggang adonannya. Tentunya tuangkan adonan ke dalam loyang dan ratakan permukaannya. Jika ingin menambahkan isian, bisa taburkan keju parut dan kelapa parut di atas adonan. Itu yang tadi opsional ya. Buat sarang semutnya. Nah, cara buatnya, buat garis-garis menggunakan garpu di atas adonan untuk menciptakan tampilan seperti sarang semut. Olesi dengan telur, ini opsional. Jika diinginkan olesi permukaan adonan dengan kuning telur untuk memberikan warna kemasan. Jadi bisa terlihat juga kayak lebih mengkilap gitu loh. Kalau pakai kuning telur. Jadi lebih menarik. Oke, lalu panggang. Panggang dalam oven yang sudah dipanaskan sebelumnya pada suhu 180 derajat Celcius selama sekitar 20-30 menit atau hingga kue matang dan permukaannya berwarna keemasan. Dinginkan dan dinginkan kue sebelum dipotong-potong sesuai dengan selera. Budayanya, kue sarang semut memiliki kedekatan dengan budaya kuliner Indonesia. Dan mungkin juga dapat dikaitkan dengan sejumlah tradisi dan nilai-nilai budaya. Berikut beberapa aspek budaya terkait kue sarang semut. Nah, dari tradisi kue tradisional ya, kue sarang semut merupakan salah satu contoh kue tradisional di Indonesia yang telah menjadi bagian dari warisan kuliner. Pembuatan dan penyajian kue-kue tradisional seringkali menjadi bagian dari upacara atau perayaan tradisional. Nah, pentingnya dalam perayaan, tentunya seringkali hadir di acara-acara spesifik atau perayaan tradisional seperti pernikahan, lebaran, atau acara keagamaan. Kehadirannya bisa memiliki makna simbolis tertentu dalam konteks tersebut. Pewarisan dan keterampilan. Pembuatan kue sarang semut kadang-kadang melibatkan pewarisan resep dari generasi ke generasi. Keterampilan membuat kue ini dapat dianggap sebagai bagian dari keahlian dan pengetahuan yang diwariskan.
Variasi lokal. Setiap daerah di Indonesia mungkin memiliki variasi kue sarang semut yang unik. Penggunaan bahan-bahan lokal atau teknik pembuatan yang berbeda bisa menciptakan variasi dalam cita rasa dan tampilan kue. Kebersamaan dan hospitality. Kue-kue tradisional seperti sarang semut seringkali disajikan saat ada tamu atau sebagai bagian dari kebersamaan keluarga. Ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan keramahan dalam budaya Indonesia. Sejarah dari sarang semut merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari Papua, sesuai dengan namanya ya. Bentuk makanan ini hampir mirip dengan sarang semut loh, yang biasa ditemukan di sela-sela bebatuan. Kue ini memiliki cita rasa yang manis dan tekstur yang sangat lembut. Dari segi bentuknya, kue ini juga mirip dengan kue khas dari kota Medan, yaitu Bika Ambon. Cuman warnanya aja yang beda gitu. Ada keripik ladi. Nah, gambarnya itu terpampang jelas ya, keripik ladi. Nah, bahan-bahan dari keripik ladi adalah keladi ya. Pilih keladi yang segar dan dibersihkan dengan baik. Tepung terigu yang digunakan untuk melapisi ladi biar renyah atau crispy. Tepung beras bisa ditambahkan ke dalam campuran tepung untuk memberikan tekstur yang lebih ringan. Bumbu dan rempah-rempah sesuai selera, bisa mencakup garam, merica, bawang putih, bubuk, atau bumbu lainnya untuk memberikan rasa pada keripik. Cara membuatnya, siapkan keladi yang sudah dibersihkan ya, dan potong-potong sesuai selera yang diinginkan. Campurkan tepung ada tepung terigu, tepung beras, dan tambahkan juga bumbu dalam wadah. Tambahkan air sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan yang kental. Lapisi keladi dengan cara celupkan irisan keladi ke dalam adonan tepung hingga seluruh bagian terlapisi dengan baik. Lalu digoreng, panaskan minyak dalam wajan, goreng irisan keladi hingga keemasan dan renyah. Pastikan untuk menggoreng dalam jumlah yang cukup menjadi minyak agar keladi terendam. Lalu tiriskan, angkat keladi dari minyak panas dan tiriskan di atas kertas dapur atau tisu agar minyak berlebih terserap, atau bisa kayak pakai saringan gitu. Lalu dinginkan dan sajikan. Biarkan keripik keladi dingin sebelum disajikan. Anda dapat menyimpan dalam wadah kedap udara untuk menjaga kelembutan dan crispy-nya ya, contohnya kayak toples gitu. Budaya keripik keladi merupakan salah satu produk makanan yang mungkin memiliki kedekatan dengan budaya lokal di berbagai daerah, terutama di Indonesia, di mana keladi cukup populer. Berikut adalah beberapa aspek budaya terkait keripik keladi. Bahan lokalnya, penggunaan keladi sebagai bahan utama mencerminkan kekayaan sumber daya lokal. Hal ini bisa menciptakan hubungan erat dengan kebiasaan makanan lokal dan ketersediaan bahan pangan setempat. Dan kerajinan tangan. Pembuatan keripik keladi bisa menjadi bentuk kerajinan tangan yang turun-menurun. Keterampilan ini mungkin telah diajarkan dari generasi ke generasi, menciptakan warisan budaya dalam proses pembuatannya. Ada variasi rasa. Budaya keripik keladi mungkin mencerminkan kecenderungan variasi rasa dalam hidangan lokal. Berbagai resep bumbu dan rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatan keripik keladi dapat menjadi cermin dan preferensi rasa masyarakat setempat ya. Jadi rasanya sesuai selera gitu. Makanan ringan tradisional. Keripik keladi mungkin sering dihidangkan sebagai makanan ringan tradisional di beberapa daerah. Makanan ringan sering memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pendamping teh sore atau sebagai cemilan. Penting dalam perayaan lokal, yang tentunya hidangan khas perayaan-perayaan tertentu seperti pada umumnya ya, keagamaan, pernikahan, atau perayaan tradisional lainnya. Pengembangan produk lokal, produksi dan pemasaran keripik keladi juga biasa terkait dengan upaya pengembangan produk lokal untuk mendukung ekonomi lokal. Sejarah dari keripik keladi sendiri ya, sejarahnya panjang ya. Jadi awalnya keripik keladi dikenal sebagai cemilan tradisional di masyarakat Jawa.
Proses pembuatannya melibatkan keladi yang dipotong tipis kemudian digoreng hingga menjadi keripik yang renyah. Cemilan ini menjadi populer di kalangan lokal dan menjadi bagian dari budaya kuliner di Indonesia. Seiring waktu, keripik keladi berkembang menjadi variasi yang lebih beragam dengan tambahan berbagai bumbu dan rempah. Dan beberapa tahun terakhir, minat terhadap makanan tradisional Indonesia termasuk keripik keladi telah meningkat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini menciptakan peluang bagi produsen untuk mengembangkan dan memasarkan produk ini secara lebih luas. Oke, ini dari saya ya, makanan khas Papua. Jadi pertama-tama, tar dulu Pak, tunggu Pak. Capek ya, Bu? Boleh saya lagi waktu. Oke, Iya, silakan tunggu. lanjut. Boleh, Ya. nggak apa-apa. Santai, santai. Oke. Nah, oke. Ini ada roti abon gulung khas Papua. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi roti gulung abon khas Papua itu sebenarnya dari Manokwari. Dari Manokwari di daerah Papua Barat. Nah, pilihan jadi kue gulung abon khas abon gulung khas Papua ini ada berbagai macam rasa. Jadi ada rasa sapi, ayam, tuna, keju, dan coklat. Ya kalau bisa dilihat sendiri ya, ukurannya roti ini besar karena kan digulung dan ada isiannya. Kira-kira ya sebesar genggaman telapak tangan lah, kayak gitu. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuatnya 250 gram tepung terigu cakra kembar, 50 gram tepung terigu segitiga biru, 50 gram mentega, 50 gram gula pasir, 6 gram vernipan, 1,5 sendok makan susu bubuk putih, 1/4 sendok teh garam, 200 ml air dingin, 1 kuning telur, dan bahan keduanya ada 100 gram mayones, 100 ml susu kental manis putih, 3 buah cabai merah, dan 7 tangkai daun bawang. Nah, lanjut ke cara pembuatannya. Campurkan tepung terigu, cakra kembar, tepung terigu segitiga biru, mentega, gula pasir, vernipan, susu bubuk putih, garam, air dingin, kuning telur ke dalam wadah. Lalu uleni bahan hingga tercampur rata dan kalis. Atau ya mudahnya bisa dibilang bahan pertama tadi yaitu semuanya dicampurkan. Nah, step kedua atau ini bahan keduanya juga dicampurkan, ada mayones, susu kental manis yang putih, cabai merah, tangkai daun bawang, wijen, kuning telur, abon sapi, dicampurkan ke bahan satu yang sebelumnya di langkah pertama, yang tentunya sudah dicampurkan dan ditaruh di dalam wadah yang sudah diuleni. Setelah itu tutup dengan plastik wrap, lalu diamkan selama 1 jam hingga adonan mengembang. Lalu siapkan loyang, kemudian olesi dengan mentega dan beri alas kertas roti. Setelah itu pipihkan adonan lalu letakkan ke dalam loyang. Tusuk-tusuk adonan dengan garpu, kemudian olesi telur dan taburi daun bawang, cabai, dan wijen. Selanjutnya panggang adonan dalam oven selama 20 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Langkah keempat atau step keempat, setelah matang, gulung adonan agar lebih mudah untuk isi abon. Kemudian buka kembali lalu olesi dengan mayones dan susu kental manis. Nah, mungkin di sini tadi kan banyak rasanya mayones dan susu kental manisnya itu mungkin ini contoh resep yang mau dipakai ya, karena ada banyak gitu. Jadi bisa beda-beda. Oke, lalu beri taburan abon. Lalu gulung kembali dan diamkan selama 15 menit. Roti abon gulung pun siap disajikan. Nah, budayanya sendiri dari roti abon gulung khas Papua, ini sebenarnya adalah persilangan budaya dan sebagai oleh-oleh dan sudah ada di berbagai bandara di Papua, yakni tentunya di Bandara Manokwari, Jayapura, Maroke, Timika, Napire, dan Biak. Biasanya juga abon gulung Papua bisa menjadi teman minum teh atau kopi atau ya bisa juga saat sarapan gitu
atau cemilan sore. Sejarah dari roti abon gulung khas Papua. Roti abon gulung ini sebenarnya tidak diciptakan oleh orang Papua, melainkan diciptakan oleh pendatang yang bernama Jimmy Irianto, ya keturunan Tionghoa yang berasal dari kota Surabaya. Sebenarnya ini roti gulung khas Papua masih terbilang baru ya, karena beliau Bapak Jimmy Irianto ini baru pindah ke Papua gitu, tinggal di Papua sekitar tahun 2005. Nah, awalnya jadi Pak Jimmy ini membuat aneka macam roti gulung dan roti biasa. Tak disangka roti abon gulung yang paling laku dan diminati. Nah, akhirnya dari situlah terbentuknya roti abon gulung khas Papua sejarahnya. Lalu yang kedua ada udang selingkuh. Kenapa dibilang udang selingkuh? Karena sebenarnya indukan dari udang ini adalah indukan dari udang dan kepiting. Bisa dilihat dari bentuk fisiknya ya. Capitnya itu kayak capit kepiting tapi badannya kayak udang. Ya bisa dibilang seperti sejenis lobster air tawar lah kayak gitu. Dan ini sangat populer di Goa Togece Kampung Paranga Distrik Wasepat Wamena di Jaya Wijaya. Biasanya udang ini disajikan dengan sambal colo-colo. Jadi untuk pemasakannya sendiri nggak perluin banyak bumbu sih, dengan garam aja juga udah cukup enak karena udang ini rasanya manis dan biasanya itu dibakar. Nah, untuk cara membuatnya, yaitu di sini sebagai contoh ya, 8 ekor udang selingkuh, 1 sendok teh garam, 1 sendok makan air jeruk nipis, 1 siung bawang putih parut, 1 sendok makan margarin yang telah dilelehkan. Tentunya bumbunya diaduk rata ya, ada 100 ml kecap manis, 2 sendok makan saus cabai sesuai selera, 1 sendok makan bawang merah goreng dihaluskan, 1 sendok makan air jeruk nipis, dan setengah sendok teh merica bubuk. Nah, cara membuatnya, tentunya cuci dan bersihkan udang selingkuh. Lumuri udang dengan garam, air, jeruk nipis, dan bawang putih hingga merata. Diamkan selama 30 menit, lalu margarin leleh. Yang margarin sudah dilelehkan, diolesi dengan rata gitu di udangnya. Kemudian oleskan pada udang secara merata, bakar di atas bara api hingga matang sambil diolesi bumbu. Angkat dan sajikan. Nah, tambahkan lalapan sesuai selera. Budaya dari udang selingkuh ini biasanya disajikan dengan nasi hangat dan sudah menjadi protein utama untuk masyarakat Papua yang merupakan makanan favorit Papua yang sangat terkenal. Tidak ketinggalan pula sayur kangkung ataupun bunga papaya sebagai pendampingnya. Sejarah dari udang selingkuh ini jadi diawali pada tahun 1961. Jadi ada seorang pemandu senior menabur bibit udang selingkuh pertama kali di Sungai Balem, tepatnya di bagian hulu sungai. Akhirnya pada tahun 1987 menjadi sumber protein di Kabupaten Jaya Wijaya dan sekitarnya. Nah, yang kedua ada ikan papeda, ikan kuah kuning. Bisa dilihat seperti gambar di samping, ada papeda ikan, ada papeda dan ikan kuah kuning. Ini pendamping yang paling serasi lah gitu. Sebenarnya sih lauknya apa aja ya. Jadi tentunya seperti kita tahu, selain bubur sagu Papua, di Papua gitu, ini juga di masyarakat Maluku ya, Indonesia bagian timur, hampir semua itu pasti disajikan dengan mubara atau ikan tongkol yang dibumbui kunyit atau kuning. Atau dengan nama lain ikan kuah kuning. Biasanya papeda dan ikan kuah kuning disajikan di saat bersamaan. Cara menikmati papeda adalah dengan menggulung papeda, karena papeda lengket ya, dan menggunakan sumpit atau gata-gata.
Gata-gata itu kayak garpu yang bambu gitu seperti yang digambar dan dicelupkan ke dalam ikan kuah kuning. Oke, kita lihat bahan-bahannya yang dibutuhkan apa aja. Jadi bahan-bahan untuk papeda terlebih dahulu ada 100 gram tepung sagu, 1 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, dan 1000 ml air. Bahan ikan kuning, 3 ekor ikan kakap, jadi ikannya bisa apa aja ya. Dan tentunya dipotong 3 bagian atau sesuai yang diinginkan potongannya. 2 batang daun bawang yang sudah dipotong, 2 buah jeruk nipis, ambil airnya, dan 2 lembar daun salam. Tentunya juga 2 cm lengkuas yang sudah dimuamarkan atau digeprek, 1 batang serai yang sudah dimuamarkan, 4 sendok makan minyak goreng, 250 ml air bumbu halus, 6 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 butir kemiri, 2 cm kira-kira ya jahenya yang udah dibersihin terlebih dahulu, 3 cm kunyit dibersihkan, secukupnya gula pasir dan garam sesuai selera. Cara membuat papeda terlebih dahulu, rebus air hingga mendidih, tuang dalam tepung sagu yang sudah dicampur gula dan garam. Masak sambil diaduk hingga matang, lalu diangkat. Cara membuat ikan kuah kuningnya, panaskan minyak, tumis bumbu halus, tambahkan serai, lengkuas, dan daun salam. Itu supaya harum gitu ya, agar wangi. Dan langkah selanjutnya tentunya dimasukkan ikannya, ditambahkan daun bawang, tuang air, dan masak hingga mendidih. Tambahkan air jeruk, aduk, dan angkat. Sejarah atau budaya ya, jadi budayanya itu jadi di Raja Ampat terlebih dahulu ya. Di Raja Ampat biasanya papeda disajikan untuk upacara adat Watani Kame. Upacara adat Watani Kame adalah upacara untuk memperingati berakhirnya siklus kematian seseorang. Di upacara perkawinan juga papeda disajikan oleh keluarga mempelai wanita yang nantinya akan dikonsumsi oleh kedua pengantin sebagai tanda bahwa pernikahan mereka resmi. Di Inanwaran dihidangkan pada upacara kelahiran anak pertama. Sejarahnya, karena banyaknya pohon sagu di Papua menyebabkan papeda menjadi makanan pokok mereka. Sorry ya, saya lagi batuk soalnya. Bagi masyarakat pesisir, terutama Sentani, papeda dijadikan alat untuk berdamai. Papeda itu sebenarnya adalah singkatan dari Papua Penuh Damai, atau singkat papeda. Ketika ingin berdamai setelah terjadi pertikaian, biasanya dilakukan makan bersama. Dalam acara makan bersama tersebut, papeda disajikan dalam wadah besar sehingga semua orang yang hadir dapat menikmati papeda bersama-sama. Nah, di sini ada kue bagea. Kue bagea ini merupakan pengaruh dari berbagai budaya yang etnis. Di antaranya ada etnis Arab, Tionghoa, Eropa. Kue ini adalah kue kaya akan rempah. Teksturnya agak keras ya, bisa dilihat seperti itu. Namun saat digigit atau udah di mulut itu tentunya ada kayak berasa lumer-lumer atau lembut. Dan ada juga diisi dengan kacang hijau. Nah, sebenarnya sih nggak perlu pakai wijen ya, cuman di sini digambar ada wijennya. Ya sesuai selera aja, opsional dan hiasan gitu. Oke, jadi bahan-bahannya ada 200 gram gula kelapa, 50 gram kenari cincang, 300 gram tepung sagu, 100 ml minyak sayur, 50 gram tepung terigu yang sudah diayak, 100 gram kacang tanah yang sudah dicincang halus, 2 butir telur ayam, setengah sendok teh soda kue, 1 sendok teh kayu manis bubuk, setengah sendok teh cengkeh bubuk. Langkah pertama, kocok gula dan telur hingga mengental namun tidak terlalu mengembang. Lalu tambahkan soda kue, kenari, minyak sayur, tepung terigu, dan kacang tanah. Semuanya berurutan dan sedikit demi sedikit dengan tetap dikocok menggunakan mixer dengan kecepatan rendah. Step ketiga, masukkan kayu manis bubuk dan cengkeh bubuk, aduk adonan hingga menjadi lembut dan dapat dibentuk
alias kalis. Step keempatnya, bentuk adonan menjadi bulat seperti bola dengan garis tengah sekitar 2 cm. Tekan bola adonan tersebut sehingga menjadi bulat tipis setelah 1 cm. Step kelima, tata adonan tersebut di atas loyang yang telah diolesi mentega dengan diberi jarak dikarenakan adonan akan mengembang saat dipanggang. Langkah keenam, panggang dalam oven dengan suhu sekitar 160 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit. Setelah matang, lalu biarkan mendingin sebelum Anda masukkan ke dalam toples kue siap disajikan. Jadi budaya dari kue bagea. Oke, jadi kue bagea ini memiliki budaya yang tentunya sering dihidangkan dalam upacara adat atau perayaan dan peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, dan acara keagamaan. Kehadiran kue bagea dalam acara-acara ini melambangkan kelimpahan, keberuntungan, dan keharmonisan. Sejarahnya, karena letak strategis Indonesia Timur sebagai pusat perdagangan rempah-rempah, terutama cengkeh dan pala, menjadi salah satu produk yang dihasilkan dari komoditas rempah-rempah ini, yakni kue bagea. Kue ini telah memperoleh pengaruh budaya dari berbagai kelompok etnis yang datang ke wilayah tersebut, termasuk Arab, Tionghoa, dan Eropa. Dalam sejarah, kue bagea sering dibawa oleh penjajah dan pelaut sebagai bekal dalam perjalanan laut jarak jauh karena daya tahan yang lama. Selanjutnya adalah Suansari. Ini minuman ya, minuman khas Papua. Minuman ini disajikan di batok kelapa yang sudah dibelah. Nah, minuman ini adalah hasil fermentasi dari air kelapa pada pohon yang sudah sangat tua lalu diambil airnya. Nah, tapi minuman ini mengandung alkohol, jadi perlu berhati-hati saat diberikan suguhan minuman Suansari karena minuman ini kadar alkoholnya sekitar 20% hingga 30%. Termasuk memiliki kadar alkohol yang tinggi mirip dengan tuak ataupun arak. Suansari merupakan minuman beralkohol yang berada di daerah Biak, Supiori, dan Numpor, tentunya di Papua. Nah, bahan dari Suansari tadi saya udah jelaskan ya sedikit di awal, itu adalah fermentasi air pohon kelapa yang sudah sangat tua. Karena berasal dari fermentasi air kelapa, Suansari mengandung kadar alkohol yang tinggi, yang seperti tadi. Bahan-bahannya ya tentunya kalau untuk minuman yang difermentasi ini ada proses penyulingan. Tahapannya yang pertama pemisahan, pemurnian, penuaan, dan pembotolan. Tapi kalau untuk penyajian Suansari ya di bak kelapa gitu ya. Nah, budayanya. Alkohol menimbulkan spiritual dan kekerabatan di sejumlah kelompok di Indonesia. Di samping itu, minuman Suansari biasanya disuguhkan untuk tamu yang dianggap penting oleh warga setempat sebagai bentuk penghormatan kepada tamu. Ya, bisa aja contohnya kayak mungkin kan sekarang lagi zamannya milu gitu ya, mungkin ada pejabat-pejabat itu ke pedalaman Papua atau sebagainya. Jadi bisa disajikan karena kan untuk tamu gitu yang dianggap terhormat lah, terpandang. Nah, sejarahnya itu sendiri pada dasarnya persebaran minuman alkohol di Indonesia sudah ada sekitar abad ke-9 Masehi. Saat pasukan Mughal Tartar selesai menyerang kerajaan Kediri, mereka singgah ke Tuban untuk berpesta arak dan tuak. Selain itu, dalam tradisi Batak Toba juga ada disebut bahwa wanita yang baru melahirkan disyaratkan meminum tuak dalam jumlah tertentu dan terbatas. Pada masa kolonial Belanda terdapat banyak foto yang memperlihatkan penjual tuak berkeliling di pasar-pasar dan perkampungan baik di Sumatera Utara, Jawa, Bali, Nusa Tenggara. Tuak terbuat dari nira aren yang difermentasi biasanya memiliki kadar alkohol 8%. Untuk Suansari sendiri tidak ada waktu pasti kapan terciptanya. Namun dari rentetan sejarah yang ada, tentunya adanya Suansari karena dipengaruhi oleh proses persebaran alkohol di Indonesia, salah satunya di Indonesia bagian timur, ya kan Papua bagian timur ya. Dan untuk kadar alkohol Suansari serta penyajiannya disesuaikan atau dikembangkan oleh masyarakat Papua sendiri.
Nah, selanjutnya makanan khas Papua dari rekan saya Ahmad Ibnu Athoillah. Ahmad Ibnu Athoillah hadir, apakah hadir untuk kelas hari ini? Sepertinya nggak hadir ya. Ya udah deh. Oke. Sabar ya Bu, Iya. semangat. Atau mungkin bisa ada yang wakilin nggak tim yang lain, anggota tim yang Ya, lain? mungkin Lulu kali ya. Kesian Bu Lamia, bentar lagi tenggorokannya kering tuh. Iya, saya lagi kurang sehat soalnya, Pak. Saya mau Pak, kalau boleh Pak, saya mau. Ya udah deh, siapa aja deh. Boleh, silakan. Oke, nanti kalau udah bacanya slide-nya saya geser ya. Oke, jadi Ahmad Ibnu Athoillah. Ada yang mau bantu baca? Ini siapa yang mau baca ini? Oke Kalau deh, bisa, boleh nggak kalau saya baca? bisa, kalau bisa anggota timnya Bu Lamia juga. Soalnya kan nanti nilainya beda kan. Kalau misalnya bantu membawakan temennya punya kan dapat nilai tambahan juga. Jadi kalau bisa anggota timnya Bu Lamia. Ada nggak? Kalau nggak ada ya udah. Oke, Berapa aku deh? ya. Oh ya, Lulu ya. Ya. Oke, Ya. Lulu silakan. Oke, selanjutnya ada martabak sagu manis. Martabak sagu manis berbeda dengan martabak telur pada umumnya. Martabak sagu memiliki tekstur yang kenyal karena memakai bahan dasar sagu. Makanan ini berasal dari Papua Barat. Oke, untuk bahan-bahan yang diperlukan, ada 200 gram tepung sagu, 100 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 200 ml santan kental, 100 ml air minyak goreng secukupnya. Bahan untuk isiannya ada coklat batangan atau meses, keju parut, kacang sangrai tumbuh kasar, selai pisang, kacang atau stroberi. Cara membuatnya yang pertama, campur tepung sagu, tepung terigu, baking powder, gula pasir, dan garam dalam wadah. Tuang santan kental dan air ke dalam campuran tepung sedikit demi sedikit, sambil terus diaduk hingga membentuk adonan yang kental dan lembut. Pastikan tidak ada gumpalan dalam adonan. Lalu panaskan wajan anti lengket atau teflon dengan sedikit minyak goreng. Tuang sejumput adonan ke wajan, ratakan hingga membentuk lingkaran dengan ketebalan sesuai selera. Jika menggunakan isian, taburkan isian coklat, keju, kacang, atau selai di atas adonan yang sudah dituangkan di wajan. Tambahkan lagi adonan sagu di atas isian untuk menutupi dan membuat lapisan atas martabak. Masak martabak sagu dengan api kecil hingga bagian bawahnya kecoklatan dan matang. Kemudian balik dan masak sisi lainnya hingga matang sempurna. Angkat dan tiriskan martabak sagu dari minyak berlebih. Martabak sagu siap dihidangkan. Anda bisa menyajikannya dengan saus favorit atau sambal. Budaya terhadap martabak sagu manis Papua. Makanan ini biasanya disajikan sebagai kudapan untuk menyambut tamu oleh masyarakat Papua, khususnya oleh masyarakat Papua Barat. Untuk para pecinta kuliner martabak yang selama ini hanya mengenal martabak manis dan asin, maka martabak sagu ini tak boleh dilewatkan untuk disantap ketika berada di Papua. Selanjutnya, ada bubur sagu. Bubur sagu adalah makanan pokok khas Papua, di mana makanan ini adalah nasi bagi kita. Umumnya, bubur sagu dimakan dengan ikan. Makanan ini berasal dari Maluku dan Papua. Bahan-bahan yang diperlukan, 250 gram sagu tani atau sagu kering, air secukupnya, dan garam secukupnya. Cara membuat, pertama-tama rendam sagu kering dalam air dingin selama beberapa jam, biasanya 3-4 jam, atau hingga sagu menyerap air dengan baik. Setelah sagu terendam dengan baik, peras dan saring sagu untuk memisahkan pati sagu dari serat-seratnya. Pati sagu adalah bagian yang akan digunakan untuk membuat papeda. Didihkan air dalam panci besar, setelah mendidih, kurangi api hingga air mendidih pelan-pelan.
Tambahkan pati sagu ke dalam air sedikit demi sedikit sambil terus diaduk secara berkelanjutan untuk menghindari gumpalan. Pastikan pati sagu larut dalam air dan adonan menjadi kental. Masak adonan dengan api kecil, terus aduk hingga papeda mengental dan terlihat seperti adonan lem. Biasanya ini memerlukan waktu sekitar 20-30 menit. Setelah papeda siap, tambahkan sedikit garam secukupnya sesuai dengan selera Anda. Budaya terhadap bubur sagu merupakan salah satu makanan khas Papua terkenal yang terbuat dari sagu. Papeda termasuk makanan pokok masyarakat asli Papua dan masyarakat di wilayah timur Indonesia lainnya. Bagi masyarakat Papua, sagu tidak hanya sumber makanan pokok tetapi juga memberikan seperangkat emik, yakni sumber pengetahuan dan sistem religi. Oke, sejarahnya di berbagai wilayah pesisir dan dataran rendah di Papua, sagu merupakan bahan dasar dalam berbagai makanan. Sagu bakar, sagu lempeng, dan sagu bola menjadi sajian yang paling banyak dikenal di berbagai pelosok Papua, khususnya dalam tradisi kuliner masyarakat adat di Kabupaten Mapi, Asmat, hingga Mimika. Papeda merupakan salah satu sajian khas sagu yang jarang ditemukan. Papeda dikenal lebih luas dalam tradisi masyarakat adat Sentani dan Abrap di Danau Sentani dan Arso serta Manokwari. Pak, sepertinya Ato udah hadir, udah angkat tangan dia. Boleh, silakan digantikan. Boleh, silakan kalau mau digantikan. Ya, siap Pak. Mohon maaf Pak, saya baru bisa loginnya sekarang. Baik, saya gantikan. Sagu lempeng. Sagu lempeng adalah salah satu makanan khas dari Papua. Ya, apa? Biasanya masyarakat sekitar itu mengonsumsi sagu lempeng disantap bersama secangkir teh hangat seperti biskuit gitu ya. Boleh ke slide selanjutnya. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sagu lempeng itu sangat sederhana ya. Jadi cuman sagu lempengan, air secukupnya, dan gula pasir. Dan cara membuatnya adalah dengan pertama merendam sagu lempengan ke dalam air selama 30 menit hingga 1 jam sampai sagu menjadi lunak. Selanjutnya sagu diremas-remas hingga berbentuk butiran halus atau bisa disaring agar hasilnya lebih halus lagi. Kemudian sagu disangrai di atas api kecil dan tambahkan gula sesuai selera. Setelah makan, sagu diangkat dan dipindahkan ke teflon ukuran sedang, lalu diletakkan di atas api kecil lagi. Kemudian sagu tersebut ditekan menggunakan sendok, kemudian dibiarkan selama 10 menit dan dibalik terus lagi setiap 10 menit lalu diangkat. Budaya terhadap sagu lempeng di Papua adalah sagu lempeng sering dihidangkan untuk sarapan pagi, gotong royong, dan lain-lain karena lempeng sagu dimakan dengan ikan masak berasam pedas. Jadi sagu lempeng itu seperti ibarat apa ya? Hampir seperti katakanlah seperti kentang lah, kentang untuk tambah-tambahan. Ya. Baiklah, slide selanjutnya. Lusa Indah. Iya, Lusa Indah. Selanjutnya adalah sambal colo-colo. Sambal colo-colo umumnya hampir seperti sambal cocol yang kita tahu pada umumnya. Sambal colo-colo seperti ini biasanya digunakan untuk memasak sate. Selain di Papua, sambal ini juga menjadi makanan pokok, makanan yang sering dikonsumsi di Ambon dan Maluku. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sambal calo-calo adalah cabai rawit. Sebenarnya cabai rawit pun itu sesuai selera ya.
antara 5 bisa disesuaikan porsinya. Diberi kemudian 5 siung bawang merah, 2 buah tomat mengkal, garam dan gula secukupnya. Kemudian kaldu jamur secukupnya juga. Kecap manis. Kemudian juga diberi kecap manis 1 atau 2 sendok makan sesuai selera. Air panas secukupnya dan 1 sendok makan air jeruk nipis. Cara membuat sambal calo-calo adalah bawang merah dipotong kecil-kecil bersama dengan cabai rawit dan tomat yang sudah dicuci bersih dan dibilas air matang. Kemudian dimasukkan ke dalam wadah. Selanjutnya diberi garam, kaldu jamur, gula, diaduk rata. Diberi air panas, kemudian dituangi kecap dan diaduk lagi secara merata. Banyaknya air panas disesuaikan dengan selera. Jika ingin sambalnya lebih basah, maka diberi air lebih banyak lagi. Yang terakhir adalah dituangi dengan air jeruk nipis yang disiapkan, yang termasuk di bahan tadi untuk sebagai pelengkapnya. Waduh, ini belum tak ganti yang atas ya, maaf. Budaya terhadap sambal colo-colo di Papua. Sambal colo-colo di Papua biasanya dibuat untuk menemani santap menu makan besar di siang hari dan malam hari. Rasa yang dimiliki sambal colo-colo sangat digemari oleh semua warga yang menetap di Papua. Jadi seperti yang dijelaskan di awal tadi, sambal colo-colo itu seperti sambal cocol yang biasanya ada di sekitar kita ya. Biasanya sambal itu bisa untuk mengolesi daging untuk membuat sate atau lain-lain lah ya, bisa dibayangkan sendiri. Selanjutnya ikan bungkus khas Papua. Ikan bungkus khas Papua ini sebenarnya lebih mirip ke arah pepes yang biasa kita tahu ya. Dan umumnya itu biasanya ikan bungkus itu dibungkus menggunakan daun talas untuk membungkusnya. Tidak seperti di sini biasanya kan daun pisang ya. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan itu adalah sebenarnya tergantung selera juga. Cuman ini lebih tepatnya menggunakan ikan bandeng segar 500 gram dan ikan itu dibersihkan. Kemudian ada daun pisang secukupnya ya, sebesar ikan itu untuk nanti dibungkusnya ya. 12 buah cabai rawit merah, 4 buah belimbing wuluh dipotong-potong, 4 lembar daun salam, 3 cm lengkuas. Oh, mungkin salah tulis saya. Lengkuas diiris tipis, 2 buah cabai merah dipotong-potong, 2 buah cabai hijau besar dipotong bulat, 1 batang serai digeprek, 1,5 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir. Untuk bumbu yang selanjutnya adalah bumbu yang sudah dihaluskan seperti diulek, berupa 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri disangrai, 1/4 sendok teh merica butiran, dan 1/4 sendok teh ketumbar disangrai. Cara membuatnya adalah bumbu semua itu dicampurkan dengan bumbu yang telah dihaluskan tersebut dicampurkan dengan ikan bandeng. Kemudian ditambahkan cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, belimbing, lengkuas, dan serai. Kemudian disiapkan dulu lembar daun talasnya, letakkan daun salam di atasnya. Kemudian ikan yang telah diberi bumbu tersebut ditaruh di atasnya juga. Kemudian dibungkus dengan daun talas yang untuk alasnya tadi. Kemudian ditusuk pakai lidi, jadi kayak dikunci pakai lidi. Mungkin kalau nggak pakai lidi
pakai tali gitu juga bisa. Kemudian disiapkan dandang panas, jadi kayak kan dikukus kan ya, seperti pepes pada umumnya. Dan ikannya dikukus dengan api sedang selama 45 menit hingga matang. Loh, kameraku umpan. Oke, terima kasih. Boleh digantikan dengan Kak Lulu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Asida Fakfak. Refleksi budaya dan sejarah, jelajahi kekayaan budaya dan sejarah Fakfak melalui hidangan tradisional Asida. Oke, Asida sebagai hidangan tradisional di Fakfak Papua mencerminkan kekayaan budaya dan sejarah setempat. Sayangnya, informasi terperinci tentang sejarah dan budaya Asida di Fakfak mungkin tidak mudah ditemukan secara luas. Namun, dapat diakui bahwa makanan tradisional seperti Asida seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya, kearifan lokal, dan kekayaan sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Oke, slide selanjutnya. Oke. Berikut adalah beberapa aspek budaya dan sejarah yang mungkin terkait dengan Asida di Fakfak. Aspek yang pertama ada kearifan lokal. Pembuatan Asida mungkin melibatkan pengetahuan dan keahlian lokal dalam penggunaan bahan-bahan setempat, seperti tepung sagu yang umumnya diperoleh dari pohon sagu yang melimpah di wilayah Papua. Selanjutnya, ada tradisi kuliner. Asida dapat menjadi bagian integral dari tradisi kuliner masyarakat Fakfak. Digunakan dalam berbagai acara seperti perayaan adat, upacara keagamaan, atau momen-momen penting lainnya. Selanjutnya, ada nilai sosial dan komunal. Pembuatan dan konsumsi Asida mungkin melibatkan kolaborasi dan partisipasi komunitas, menciptakan ikatan sosial dan kebersamaan di antara penduduk setempat. Selanjutnya, aspek pengaruh perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, mungkin terjadi perubahan dalam cara pembuatan atau penyajian Asida. Adopsi teknologi modern atau perubahan gaya hidup dalam menciptakan variasi dalam hidangan tersebut. Selanjutnya, ritual dan simbolisme. Makanan tradisional seperti Asida mungkin memiliki makna simbolis atau digunakan dalam ritual tertentu, seperti dalam upacara adat atau peristiwa keagamaan. Selanjutnya, aspek yang terakhir yaitu warisan budaya. Asida bersama dengan hidangan tradisional lainnya menjadi bagian dari warisan budaya masyarakat Fakfak. Upaya pelestarian dan pengembangan warisan kuliner ini dapat menjadi aspek penting dari identitas budaya lokal. Selanjutnya, kesimpulan untuk mempelajari lebih lanjut tentang budaya dan sejarah Asida di Fakfak, kita bisa berkomunikasi dengan penduduk setempat, konsultasikan dengan ahli kuliner lokal, menjangkau lembaga-lembaga budaya di wilayah tersebut. Kemudian, slide selanjutnya, cara membuat Asida. Bahan-bahannya ada tepung sagu 2 gelas, air 4 gelas, kelapa parut 1 cangkir, garam jepit secukupnya, dan gula secukupnya. Oke, untuk langkah-langkahnya, pertama, siapkan bahan dulu, pastikan tepung sagu bersih dan bebas dari benda asing. Jika Anda menggunakan kelapa parut, siapkan kelapa parut. Kemudian, campur tepung sagu dengan air dalam mangkuk besar, aduk rata untuk membentuk adonan kental. Lalu panaskan adonan di atas api sedang sambil diaduk terus agar tidak menggumpal. Lanjutkan memasak dan mengaduk sampai adonan mengental dan matang. Proses ini membutuhkan kesabaran. Tambahkan garam dan gula saat adonan sudah matang secukupnya. Selanjutnya, Asida dapat dimakan langsung atau disajikan dengan lauk-lauk tradisional seperti ikan bakar atau sayuran. Penting untuk dicatat bahwa resep ini bersifat umum dan variasi dapat terjadi di setiap daerah, termasuk di Fakfak Papua. Anda dapat menyesuaikan bumbu dan teknik sesuai dengan preferensi lokal atau pribadi. Untuk informasi lebih lanjut tentang variasi asam khas Fakfak, disarankan untuk berbicara langsung dengan penduduk setempat atau memeriksa sumber daya lokal yang mungkin
termasuk resep khas daerah tersebut. Oke, buah matoa atau dalam bahasa latinnya Pometia pinnata adalah jenis buah yang berasal dari Papua dan tersebar di beberapa wilayah Asia Tenggara dan Pasifik. Meskipun tidak banyak informasi spesifik mengenai budaya dan sejarah matoa dari Papua, namun buah ini memiliki beberapa karakteristik dan pemanfaatan yang cukup menarik. Oke, budaya dari buah matoa ini sendiri, pohon matoa biasanya ditanam di pekarangan rumah atau di kebun masyarakat sebagai sumber buah-buahan yang bisa diambil langsung dari pohonnya. Buah matoa sering digunakan oleh masyarakat Papua untuk keperluan pangan dan kesehatan. Matoa juga dapat dimakan segar atau diolah menjadi berbagai produk makanan tradisional. Oke, sejarahnya, matoa adalah jenis pohon buah-buahan yang tumbuh secara alami di hutan-hutan Papua. Seiring berjalannya waktu, manusia mulai mengenali dan memanfaatkannya. Selain Papua, matoa juga ditemukan di beberapa wilayah di Asia Tenggara dan Pasifik. Pohon ini tumbuh dengan baik di daerah tropis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi dan ekologi. Untuk foto pohonnya bisa kalian lihat ada di sebelah kiri. Oke, selanjutnya. Karakteristik buah matoa memiliki rasa manis dan sedikit asam. Bentuknya bulat dan memiliki kulit keras yang menutupi daging buah yang lembut. Buah matoa memiliki warna kulit yang bervariasi, mulai dari hijau, kuning, hingga orange, tergantung tingkat kematangannya. Selain dimakan segar, buah matoa juga bisa diolah menjadi selai, jus, atau bahkan digunakan sebagai bahan kue dan makanan tradisional. Beberapa komunitas lokal mungkin mengandalkan buah matoa untuk manfaat kesehatan, meskipun informasi ini dapat bervariasi tergantung pada kepercayaan dan tradisi setempat. Foto di sebelah kiri adalah buah dari matoa itu sendiri. Oke, selanjutnya. Keladi tumbuk makanan istimewa dari Papua. Keladi tumbuk adalah makanan pengganti nasi. Makanan ini merupakan hidangan tipikal masyarakat Biak, Papua. Keladi tumbuk dengan rasa yang unik, biasanya dinikmati dengan ikan suwir, lodeh pakis, dan sambal khas Papua. Bahan-bahan yang diperlukan yaitu 1 sendok makan gula pasir, 1 buah keladi besar atau talas yang sudah dikukus dan dihaluskan, kemudian 1 sendok makan mentega, dan 3 sendok makan kelapa parut yang sudah disangrai terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yang pertama, campurkan semua bahan utama hingga rata. Kemudian, cetak keladi tumbuk sesuai selera, bisa menggunakan wadah ataupun mangkuk. Sajikan bersama hidangan pelengkap seperti ikan suwir, pakis lodeh, dan sambal. Oke, selanjutnya ada Aunu Senebre, makanan tradisional dari Papua. Di sini akan saya gambarkan secara umum karena untuk sejarahnya saya tidak bisa mengakses dari literasi yang ada. Oke, selanjutnya. Aunu Senebre adalah makanan tradisional khas suku Asmat dari Papua. Terbuat dari ikan teri beras yang dicampur dengan irisan daun talas. Teksturnya tidak kering, meskipun penampilannya terlihat kering. Biasanya dimakan dengan papeda atau umbi-umbian. Makanan ini pernah dinominasikan untuk makanan tradisional paling populer dalam Anugerah Pesona Indonesia II atau API pada tahun 2017. Oke, bahan-bahannya yang diperlukan adalah 1/4 sendok teh garam, 1 batang daun talas dan batangnya yang sudah diiris, kemudian 100 gram kelapa parut kasar, dan 100 gram ikan teri nasi yang sudah dicuci bersih serta digoreng sebentar. Cara membuatnya, pertama rebus daun talas dan batangnya hingga matang. Angkat rebusan daun talas dan tiriskan. Campurkan ikan teri nasi dan daun talas serta batangnya. Masukkan pula kelapa parut kasar dan garam. Aduk hingga merata. Kukus bahan-bahan tersebut sekitar 30 menit dengan api sedang, hingga matang. Bila sudah, angkat dan sajikan. Oke, selanjutnya ada norohombi dari Papua. Slide selanjutnya. Oke, norohombi merupakan makanan khas Papua yang terbuat dari tepung sagu, kelapa parut, dan biak atau kerang kering.
Makanan ini terbuat dari lapisan lempengan tepung sagu dan biak kering yang dibakar di atas bara api. Rasanya yang unik dan nikmat membuat norohombi khas Papua ini menjadi makanan yang paling banyak digemari masyarakat di sana. Oh, ini slide-nya pulang ya. Selanjutnya. Oke, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat norohombi yaitu kelapa parut 1 butir, biak kering setengah kilo, tepung sagu 1 kilo. Selanjutnya, cara pembuatannya yaitu tepung sagu yang basah dibuat lempengan di atas lembaran daun pisang yang lebar. Di atas sagu dilapisi parutan kelapa dan daging bia. Di atas daging bia dilapisi lagi sagu basah, kemudian daging bia lagi. Terus sampai 2-3 kali proses yang sama dilakukan berulang. Kemudian lapisan yang terdiri dari sagu, kelapa, dan daging bia ini ditutup daun pisang dan dibakar di antara 2 placeng yang dipanaskan. Selanjutnya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sudah Sekian selesai semua? presentasi kelompok kami, Pak. Oke. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok Papua ya. Biarpun nggak kedengeran tepuk tangan. Oke, apa nih? Andi Hakim. Ini masuk dalam kelompok atau bukan? Bu Lamia ini apa nih? Masih lanjut atau gimana? Oke, saya rasa sudah selesai kali ya kelompoknya ya. Oke, terima kasih buat kelompok dari Papua. Untuk PPT-nya bisa tolong nanti dikirimkan ke Bu Jasmine. Nanti Bu Jasmine akan kirimkan ke saya. Ya. Jadi presenternya itu total ada 3 orang ya. Ada Bu Lamia, ada Lulu, sama satu lagi siapa tadi namanya? Atau Iwa, oke. Nah, nanti dari 3 orang itu tentu nilainya akan berbeda ya dengan teman-teman yang lain yang hanya membuat tugasnya tapi tidak mempresentasikan. Oke, saya rasa untuk kelompok Kalimantan nggak akan keburu ya kalau kita sore ini. Kita lanjut di besok. Ya. Besok kita lanjutkan presentasinya. Nanti untuk jamnya akan saya info lagi ya. Kemungkinan kita akan mulainya itu siang ya, jam 1 sampai jam 3 siang ya. Besok kita mulai jam 1 siang sampai jam 3 siang ya. Nanti tolong kelompok Kalimantan dipersiapkan presentasinya agar besok jam 1 kita bisa langsung mulai ya. Oke, kalau gitu sekali lagi terima kasih kepada kelompok Papua ya, dan terima kasih buat semuanya. Kita ketemu lagi besok jam 1 siang. Ya, selamat sore semua. Sore, Pak. Terima Baik, Pak. Selamat sore. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.